Baik, saat ini kita masuk kepada topik baru, yaitu indikator pencapaian kompetensi atau yang disingkat dengan IPK, di mana indikator inilah nanti yang menjadi penentu atau menjadi patokan bagi kita untuk melihat ya apakah siswa kita sudah mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan atau belum ya. Karena kita lihat bersama, nanti kita akan lihat definisi, fungsi, prinsip hingga langkah-langkahnya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, jadi seluruh pembelajaran yang kita lakukan kan ini bermuara kepada SKL ya, kepada standar kompetensi lulusan. Nah, pada standar kompetensi lulusan itu ada perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, bagaimana perubahan perilaku itu bisa dilihat? Maka dia di breakdown menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sehingga nanti melalui IPK kita bisa mengukur ya bagaimana tingkat ketercapaian kompetensi dasar itu, apakah ada perubahan perilaku, apakah kompetensi itu sudah tercapai atau belum. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama bahwa rumusan indikator yang benar tergantung pada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Sangat-sangat mengharapkan kemampuan dari guru untuk merumuskan indikator yang tepat. Ya, menetapkan indikator yang memang sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi ini tergantung kepada kemampuan kita untuk memahami kompetensi dasar, sehingga nanti IPK-nya ini tidak melenceng ya atau jauh dari apa yang diharapkan KD, atau bukan melenceng, terkadang bisa terlalu dangkal ya. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan dari guru untuk menerjemahkan kompetensi dasar ini menjadi susunan indikator yang tepat. Nah, yang kedua, perumusan indikator yang benar ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Tentu saja indikator ini sudah tentu menjadi tolak ukur ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa siswa itu sudah sesuai dengan kompetensi dasar? Ya dengan indikator yang kita buat. Kalau indikatornya bisa dipenuhi, berarti mereka bisa mencapai kompetensi dasar. Jadi indikator yang baik ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengetahui keberhasilan pencapaian kompetensi tadi. Nah, yang ketiga, pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional atau KKO ya yang terukur. Nanti kita akan lihat apa-apa saja KKO berdasarkan taksonomi berikutnya adalah fungsi. Ya. Indikator pencapaian kompetensi ini bisa menjadi pedoman di dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, tentunya ketika kita menetapkan IPK, kita sudah bisa melihat apa saja materi yang harus kita sampaikan kepada siswa. Kita bisa memilah dan memilih apa materi yang harus mereka ketahui. Ya. Jadi dari IPK yang telah kita tetapkan, kita sudah bisa tahu bahwa materi ini perlu disampaikan ya, tingkat kedalamannya seperti ini, tingkat keluasannya seperti ini. Jadi itu akan membantu kita nanti untuk membuat materi pembelajaran kita. Nah, kemudian menjadi pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Jikalau kita sudah menetapkan IPK, maka sudah ada gambaran apakah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sebagai langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Karena jikalau tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa membuat kegiatan pembelajaran hanya dengan melihat kompetensi dasar ya? Karena kegiatan pembelajaran ini kan terbagi 3 ya, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Apa yang harus disampaikan pada kegiatan pendahuluan? Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa pada kegiatan inti? Ini semua berdasarkan IPK yang telah kita tetapkan. Nah, ini juga menjadi pedoman mengembangkan bahan ajar tentunya, dan merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, jadi jangan membuat penilaian yang tidak sesuai dengan IPK. Ya, itu tidak akan bisa mengukur ya tingkat keberhasilan. Jadi, buatlah instrumen penilaian, buatlah tes maupun non-tes yang sesuai dengan indikator yang kita tetapkan. Kalau dalam indikator kita mau mencari tahu tingkat kemampuan mereka untuk menjelaskan, maka nanti soal ya kita susun itu harus benar-benar bisa
mencari tahu, ya, mencek apakah memang dia sudah mengetahui dan bisa menjelaskan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan IPK kita bisa juga membuat penilaian yang benar nantinya. Kita bisa memilih jenis penilaian yang tepat sesuai dengan permintaan indikator kita. Nah, yang berikutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam merumuskan indikator. Nah, yang pertama adalah indikator dirumuskan dari KD, tentu saja. Yang kedua menggunakan tak kerja operasional yang dapat diukur. Ya, yang dapat diukur. Nah, kemudian indikator yang dirumuskan dalam kalimat yang simple dan jelas, katanya harus sederhana, langsung to the point, namun jelas, ya, tidak usah panjang kalimatnya, tidak usah berbelit-belit. Nanti tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, jangan ambigu. Kata-kata yang kita gunakan itu jangan membuat pemahaman yang berbeda-beda, baik di siswa maupun di gurunya sendiri. Kemudian hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Jadi kita buat, ya, dalam satu indikator misalnya siswa mampu menguraikan. Kalau hanya menguraikan, jangan digabung menguraikan dan menganalisis. Itu sudah ada dua tindakan, sudah berbeda juga levelnya, ya, apalagi kalau berbeda materinya, bagaimana kita bisa menentukan tingkat ketercapaiannya. Nah, baru yang terakhir itu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Kita harus lihat bagaimana peserta didik kita, ya. Kita harus tahu atau cari tahu sampai tingkat mana kompetensi mereka, kemampuan mereka. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Nah, pada saat kita melihat kompetensi dasar, kita sudah bisa memetakan apakah yang diminta pada kompetensi dasar itu mengarah kepada kognitif atau apakah kepada keterampilan, ya. Kita harus tahu. Nah, kita harus petakan. Kemudian nanti setelah kita petakan pada pengetahuan, ya, pada ranah pengetahuan. Nah, kita harus lihat apakah pada level kognitif yang kedua, ketiga, keempat, atau sudah kelima. Semakin tinggi dia ke atas, maka semakin HOTS, ya, semakin higher order thinking skill. Semakin ke bawah dia LOTS, lower order thinking skill. Nah, jadi ketika kita melihat KD-nya, ya, kita sudah bisa tentukan atau petakan, oh, ini masuk kepada ranah pengetahuan. Dia pada level ketiga misalnya. Dengan mengetahui itu, maka kita nanti akan bisa menentukan kata kerja operasionalnya. Ya, kita lihat nanti di penjelasan setelah ini tentang kata kerja operasional pada masing-masing taksonomi, ya. Baru menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Nah, biasanya kan kita dari KI 3 dan KI 4 kita turunkan menjadi indikator. Nah, kemudian yang C adalah menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi belum. Nah, sebagai contoh, kompetensi dasar yang ditetapkan yang pertama itu adalah KD 41, yaitu membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Membuat karya berarti nanti ini ada keterampilan yang dihasilkan, ya. Nah, untuk menunjukkan apa? Kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Jadi ada dua di sini objeknya, ya, diri sendiri dan sesama. Nah, maka kita bisa rumuskan, ya, IPK-nya yang pertama ini dengan melihat kemampuannya membuat dua permohonan pengampunan dosa, karena dalam dua pengampunan dosa itu kan ada mengampuni diri sendiri dan juga sesama. Jadi kita bisa buat indikatornya, yaitu adalah mempraktikkan perilaku manusia yang telah diampuni dan diselamatkan dengan membuat dua permohonan pengampunan dosa. Nah, itu kita bisa buat menjadi indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah mempraktikkan perilaku memaafkan kesalahan orang lain. Nah, tentunya kalau kedua indikator ini bisa dilakukan oleh siswa kita, berarti dia sudah berhasil mencapai KD 41. Yang kedua, ya, setelah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan itu kita analisis indikatornya berdasarkan tingkat UKRK-nya. Urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, ya, kompetensi pada KD. Jadi UKRK ini kita jadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kita bisa tetapkan minimal 2, ya, 2 IPK, tapi itu tidak menjadi patokan selalu, ya.
itu tergantung kepada tingkat kedalaman ataupun tingkat keluasan dari kompetensi dasar. Bisa saja menjadi 4 IPK, bisa menjadi 5 IPK, tergantung kepada keluasan ataupun kedalaman si KD. Nah, jadi katanya kita juga bisa analisis IPK ini berdasarkan tingkat urgensinya supaya kita bisa lihat, oh ini adalah indikator kunci, ini indikator pendukung, ini indikator pengayaan. Berikutnya, ini adalah contoh juga yang saya buat. Jadi ini adalah contoh dari pendidikan agama Kristen di kelas 7 SMP, di mana SKL-nya itu pada domain pengetahuan. Ini kita sudah bahas kemarin ya pada SKL SMP, lalu KI-nya adalah kodenya KI 3. Berarti ini pengetahuan, jadi memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Lalu KD-nya yang pertama itu adalah KD 31, bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, dari kompetensi dasar ini kita harus pilah dulu ya, kita harus lihat dulu. Yang pertama, mengampuni, berarti siswa kita harus tahu dulu mengampuni itu apa, ya kan? Baru nanti digali ya supaya mereka paham bagaimana manusia diselamatkan. Ya, karena kalau manusia tidak berdosa berarti tidak ada karya penyelamatan, gitu ya. Nah, itu logikanya. Lalu kita buat indikatornya. Yang pertama. Indikator pertama, mendeskripsikan pengertian mengampuni. Jadi kalau siswa sudah tahu apa itu mengampuni, nanti dia akan mampu menggali lebih dalam lagi. Pada indikator kedua, kita buat menggali secara mendalam arti mengampuni dan dampak dari pengampunan bagi hidup manusia. Nah, itu dia indikator yang kedua ya, melalui cerita si Yusuf. Nah, indikator ketiga nanti setelah mereka tahu apa itu mengampuni, kemudian mereka bisa gali, mereka juga sudah dengarkan cerita Yusuf, lalu mereka akan mampu mengemukakan cara Allah menyelamatkan manusia berdosa. Jikalau ketiga indikator ini bisa dicapai, maka otomatis KD 31 bisa dicapai. Nah, bagaimana Bu menentukan kata-kata kerjanya ini Bu? Kita akan lihat ya bersama-sama penjelasan tentang taksonomi supaya kita bisa nanti memilih kata kerja operasional yang tepat ya berdasarkan domainnya atau ranahnya dan berdasarkan level-level yang telah ditentukan. Yang pertama, kita harus tahu dulu makna taksonomi, di mana taksonomi ini merupakan seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Ada 3 ranah yang dicakup di sini yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Taksonomi inilah nanti yang akan membantu untuk melihat hasil belajar ya, apakah sudah mencapai KD, KI, dan SKL, yaitu fungsinya, yang telah dirumuskan di dalam perilaku atau behavior pada indikator pencapaian kompetensi ya, ataupun tujuan pembelajaran sebelumnya. Nah, klasifikasi perilaku belajar ini yang pertama nanti dicetuskan oleh Bloom, namun disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl, di mana dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sikap atau afektif ya, kemudian pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga adalah keterampilan atau psikomotor ya. Gradasi dari taksonomi sikap merupakan kombinasi dari reaksi afektif, konatif, dan kognitif, di mana nanti ada proses menerima ya, menanggapi, kemudian menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Taksonomi sikap sendiri dikembangkan oleh Krathwohl ya. Jadi ada 6 di sini tahapan yang terjadi di dalam taksonomi sikap. Selanjutnya mari kita lihat untuk dimensi pengetahuan ya. Yang pertama kita akan lihat dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif akan dimulai dari C1 yaitu mengingat, kemudian C2 sampai C6 ya. Bisa mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, jadi ini merupakan proses kognitif dari proses yang paling sederhana hingga kepada proses yang paling kompleks. Pada C1, C2 hingga C3, disinilah terjadi proses lower order thinking skill ya, atau LOTS, sedangkan pada C4, C5 hingga C6, disinilah terjadi higher order thinking skill. Ketika kita merumuskan IPK pun, kita harus mengawali dari proses kognitif yang paling rendah hingga nanti yang paling tinggi. Sehingga dia proses belajarnya terjadi secara runut dan tidak ada proses kognitif yang terlewati. Mari kita perhatikan bagian dimensi pengetahuan. Ini juga kemarin kita sudah bahas bersama bahwa ada 4 jenis dimensi pengetahuan ya pada video sebelumnya, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Prosesnya juga sama seperti proses kognitif tadi, mulai dari pengetahuan yang paling sederhana yaitu faktual hingga ke metakognitif. Baik, selanjutnya adalah dimensi keterampilan ya. Ada 2 keterampilan yaitu keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Nah, mari kita perhatikan terlebih dahulu pada bagian keterampilan abstrak. Yang pertama adalah keterampilan abstrak 1 ya. Kita beri kode KA1, mengamati, kemudian KA2 menanya, KA3 mencoba, KA4 menalar, KA5 menyaji, hingga yang terakhir adalah mengkreasi ya, seperti biasa. Jadi dari proses yang paling sederhana, keterampilan yang paling sederhana, mengamati, menanya, mencoba, dan seterusnya. Sedangkan pada keterampilan konkret, ini kita bagi 2. Yang pertama nanti berdasarkan Dave, dan yang kedua berdasarkan Simpson. Nah, pada keterampilan P1 ya, keterampilan P1 ini bagian yang konkret itu adalah imitasi, kemudian P2-nya manipulasi, P3 presisi, kemudian P4-nya artikulasi, dan yang kelima adalah naturalisasi. Sedangkan menurut Simpson nanti diawali dengan persepsi, ya, kesiapan, kemudian meniru. Ya, sebenarnya hampir sama dengan pada proses P1 ya, ada proses imitasi, lalu kemudian setelah ada proses yang pertama tadi, masuk kepada proses membiasakan, mahir, alami, lalu yang terakhir adalah orisinil. Nah, kita sudah tahu masing-masing level maupun tingkatan dari semua dimensi tadi ya, mulai dari pengetahuan ya, kemudian sikap dan juga keterampilan. Maka nanti jika pada kompetensi dasar kita misalnya menemukan kata mengamati, berarti itu adalah dimensi keterampilan ya pada level 1, sehingga kita bisa memilih kata kerja operasional yang sesuai untuk level 1 pada dimensi keterampilan. Mari kita perhatikan kata kerja operasional pada masing-masing taksonomi ya. Yang pertama itu adalah mulai dari sikap ataupun afektif. Nah, untuk level 1 menerima, ada beberapa kata kerja operasional yang bisa kita gunakan. Ini bisa menjadi referensi kita di dalam menentukan kata kerja operasional saat kita merumuskan IPK ya. Ini semua tersedia mulai dari taksonomi afektif ataupun sikap ya, kemudian nanti ada kognitif hingga kepada keterampilan ataupun psikomotor.